alim. Kepada beliau kami berikan kesempatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qadimil baqi muqaddiril ajali wal arzaqi hayyun alimun qadirun mawjudun qamat bihil asya'u wal wujudu dallat ala wujudihil hawadithu subhanahu fahuwal hakimul warithu thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyil mustafa kanzil huda wa alihi wa sahbihi al-abrari ma'adinut taqwa ma'al asrari. Puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di rumahnya yang mulia ini. Ini adalah karunia yang sangat luar biasa sekali. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya melalui jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi, tidaklah berkumpul sebuah kaum, sebuah kelompok, satu kelompok di rumahnya Allah Subhanahu wa taala kecuali akan diberikan 4 kemuliaan. Illa nazalat alaihimus sakinah. Ini yang pertama. Akan diturunkan kepadanya ketenangan jiwa. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan dikaruniakan kepadanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarallahu fima indahu, akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan ahli langit. Inilah 4 kemuliaan. Semoga kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini mendapatkan 4 kemuliaan ini. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka oleh karena itulah Lamada Kaso khususnya mengucapkan terima kasih banyak sekali kepada saudara kita, teman kita yang telah mempelopori kegiatan yang mulia ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa tilkal ayyamu nudawiluha, hari-hari itu akan kami gilir. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah melalui hadisnya, setiap 100 tahun itu akan dimunculkan seseorang yang akan menjadi pembaharu. Dan sekarang Islam ini 96 tahun mengalami kehinaan, mengalami mundur dari runtuhnya Turki Utsmani 1924. Luar biasa sekali. Tanda-tanda kenabian, alamat nubuwah, sunnah Allah Subhanahu wa taala, sunnatullah, kayaknya sudah semakin terlihat. Dengan banyaknya para pemuda yang semakin sadar dengan agamanya, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala sangat berterima kasih sekali kepada yang pertama kali memiliki pikiran, lalu kemudian diungkapkan, kemudian disepakati, setelah musyawarah diadakanlah pengajian di sini. Semoga antum semua termasuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dalam kitab sahihnya, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'dah. Cow mara tempuh sunnah yang baik. Sunnah yang baik ini pengajian seperti ini, berkumpul mengkaji ayat Allah, mengkaji hadis Rasulullah, ini sunnah yang baik. Dihidupkanlah oleh seseorang, diikutilah oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Allahu Akbar. Jadi ini motivasi bagi kita semua. Ain tok yade. Sekali seminggu jabat. Dia ada murid yang tidak. 24 jam Allah
menyediakan waktu kita dalam sehari, dikalikan 7 hari berapa jadinya? Hanya 1 atau 2 jam. Allah meminta kepada kita setiap malam Jumat seperti ini untuk datang ke rumahnya, berkumpul mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa menolak? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak kenikmatannya secara gratis. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meminta kepada kita, kamu harus bayar. Coba kita sakit ke rumah sakit, berapa malam kita bermalam di sana, nginap, nanti lihat tagihannya berapa. Allah tidak pernah seperti itu. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemuda Islam, mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah masih memilih kita untuk dekat kepadanya. Sehingga dengan ini Allah memberikan keistiqomahan kepada kita. Kenikmatannya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita menghembuskan nafas terakhir, sehingga kita berhak untuk mendapatkan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Enak sekali, indah. Kita meninggal, kita wafat, kita dipanggil, kita dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung disambut dengan disuruh untuk gabung dengan hamba-hambanya yang soleh, disuruh masuk ke dalam surganya. Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita semua untuk tetap berada dalam nikmatnya ini, nikmat iman, nikmat takwa ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, khatimul anbiya, sayyidul mursalin, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Wahai kaum muslimin, kita membayangkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis tentang syafaat. Salah satu bentuk syafaatnya Rasulullah diberikan izin untuk minum air yang ada di dalam telaga Al-Kautsarnya. Rasulullah ternyata di sana menunggu. Ketika nanti di padang mahsyar kita melakukan perjalanan yang begitu jauh menuju padang mahsyar, kita mengalami kehausan yang luar biasa, kita ingin minum. Lalu kata Rasulullah, marilah kemari. Mari kalian, wahai umatku yang mengikuti sunnahku, yang selalu bersolawat kepadaku, yang membela sunnahku, yang siap mati, siap hidup dan siap mati demi sunnahku. Mari kalian, minumlah air yang ada dalam telaga Al-Kautsarku ini. Barang siapa yang minum air dari telaga ini, kata Rasulullah, dia tidak akan pernah merasakan kehausan selama-lamanya. Allahu Akbar. Ya Allah, saksikanlah bahwasanya kami datang di rumahmu ini ya Allah dengan hati yang ikhlas, mengharapkan ridhomu, mengharapkan apa-apa yang menjadi pahala dalam hadis yang disampaikan Ustaz tadi ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya itu adalah benar dan kami yakin itu adalah merupakan kalamullah yang kemudian diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak pernah menyampaikan hadis, menyampaikan satu kata dengan hawa nafsunya, tapi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka masukkanlah kami ya Allah ke dalam golongan-Mu yang akan mendapatkan 4 pahala tadi dalam hadis Abu Hurairah tadi. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para pemuda Islam, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahi subhanallah, lemada kasih jujur, sangat jujur sekali. Pada saat ini lemada kasus sangat bahagia sekali, luar biasa melihat dan menyaksikan dengan mata kepala lemada kasus sendiri tentang semangat kita doho di dalam meraih kemenangan, menyambut sambutan seruan panggilan ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan para sahabatnya, sesungguhnya beruntunglah saudara-saudaraku. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bukanlah kami ini saudara-saudaramu? Lalu Rasulullah menjawab, tidak. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Mereka yang menjadi saudaraku adalah yang hidup pada akhir zaman. Mereka tidak pernah melihat wajahku, tidak pernah bertemu denganku,
Tapi mereka meyakiniku, mengikutiku seakan-akan mereka telah hidup dan melihatku. Allahu Akbar. Siapa lagi kalau bukan kita semua, insya Allah? Siapa lagi yang dikatakan Rasulullah kalau bukan kita yang hidup pada zaman sekarang? Maka berita gembira ini, wahai kaum muslimin, disambut dengan baik. Siapa yang mau menjadi sahabat, siapa yang mau menjadi saudara Rasulullah, silakan ikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka oleh karena itulah, wahai kaum muslimin, Lembaga Kasus sekarang akan mengangkat satu permasalahan saja, yaitu tentang sholat. Sholat itu banyak yang membahasnya, banyak sekali. Bahkan kadang sebagian masyarakat kita saking seringnya mendengarkan pembahasan sholat, mereka saking sampai bosan. Alah, ceramah itu jauh-jauh ke mana? Di jawara pembahasan maka lairo. Wati jawara judul maka lairo. Lemada kasa membaik tabade. Sentak mencore bahwasanya kenapa para ulama kita, para ustadz kita selalu menekankan tentang masalah sholat. Minimal ada 3 alasannya. Yang pertama, hadis Rasulullah SAW. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati sholah. Fa in saluhat saluhal amalu kulluh, wa in fasadat fasadat amalu kulluh. Amal perbuatan yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti adalah salat. Baik buruknya amalmu yang lain tergantung kepada baik buruk salatmu. Kalau salatmu baik, maka baiklah amalmu yang lain, dan sebaliknya kalau buruk salatmu, maka amal-amalmu yang lain juga akan buruk. Walau kita berinfak emas segunung Uhud, walau kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, memberi makan manusia sepanjang hidup kita, tapi kalau kita tidak sholat, nonsen, tidak ada maknanya, tidak ada artinya, tidak ada pahalanya, tidak ada pengaruhnya bagi kita. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Faqad kafar. Yang membedakan kita dengan orang kafir, salat. Orang yang tidak salat, dia akan kafir. Mana buktinya ada hadis ini? Dijelaskan oleh Rasulullah dalam satu hadisnya lagi adalah ketika Rasulullah SAW meminta kepada Allah untuk kita umatnya, ya Allah, umatku. Ternyata hadis tentang umatku, Rasulullah rindu dengan umatnya, memperhatikan umatnya, melindungi umatnya, memohon untuk umatnya. Bukan hanya ketika beliau menjelang wafat, tapi sampai di hari kiamatmu. Tapi sampai di hari kiamat pun Rasulullah masih mengingat kita sebagai umatnya. Lalu mana alasan kita untuk tidak mencintai Rasulullah? Ya Allah, sesungguhnya umatku masih ada dalam neraka-Mu. Keluarkanlah ya Allah. Lalu kemudian Rasulullah SAW dikatakan oleh Allah, bangunlah wahai Muhammad, bangun, berdirilah, berikanlah syafaat, pergilah kamu, keluarkanlah umatmu yang ada dalam neraka itu, keluarkanlah mereka. Lalu dikeluarkanlah dari setiap 1000 orang itu satu, setiap 1000 orang satu. Pertanyaannya, apakah kita dari 1000 orang itu? Apakah kita satu yang dari 1000 orang itu atau tidak? Wallahu a'lam. Tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tidak pernah masuk dalam api neraka itu. Amin ya Allah. Jauhkanlah kami ya Allah dari api neraka. Lalu kemudian datang lagi ke Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hamba minta ya Allah, keluarkan semua umatku dari api neraka ya Allah. Lalu terakhir dari hadis itu dikatakan, pergilah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun engkau. Bangunlah. Berdirilah, berikanlah syafaat. Sesungguhnya engkau orang yang memberi syafaat. Keluarkan semua umatmu yang ada dalam neraka itu, yang di dalam hatinya sebiji zarah iman. Sebiji zarah iman. Kecil sekali. Dia melakukan dosa, tidak pernah ada dosa dari segala bentuk dosa yang ada di dunia ini yang dia tidak pernah lakukan. Semuanya pernah dia lakukan. Minum minuman khamar, zina, mencuri, merampok, dan sebagainya. Semua bentuk
kemaksiatan, tapi dia memiliki sebiji zarah iman, maka dia berhak untuk masuk ke dalam surga. Akan tetapi dia itu disebut dengan jahannamiyin, yaitu orang yang terakhir kali nanti dikeluarkan dari api neraka. Sebelumnya gentongnya di api neraka. Sanai di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Sehari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Maka Masya Allah luar biasa sekali. Maka kalau kita hitung, ternyata kita hidup di dunia ini nggak nyampe 1,5 jam. Nggak nyampe 1,5 jam. Kalau kita kalkulatorkan dengan kalkulator dunia, kita hidup di dunia ini tidak sampai 1,5 jam. Lalu apa sih alasan kita sebenarnya? Tidak mau kembali ke Allah, tidak mau melaksanakan sholat, tidak mau bertaubat, tidak mau datang sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam hadis Rasulullah, ini alasan yang kedua. Karena nanti ternyata sholat itu akan menjadi tanda. Namanya ghurrul hajar ini. Ada nanti di dahinya ini nanti akan bercahaya. Dikatakan dalam hadis itu seperti kalau onta itu ada di punuknya itu ada warna putih. Seperti itulah. Orang yang sholat itu wajahnya bercahaya, maka di situ walaupun dia ahli maksiat tapi dia sholat, dia akan dikeluarkan dari api neraka. Allahu Akbar. Yang ketiga, ini kunci dari segalanya. Karena sholat itu akan menjaga kita dari segala perbuatan yang salah, perbuatan fahsya, dosa maksiat, perbuatan jahat. Orang yang melaksanakan sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan melarang, akan menjaga seseorang dari melakukan perbuatan yang fahsya dan munkar, jelek dan munkar. Allahu Akbar. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang pertanyaannya, kemudian cara sembahyang. Sembahyang membunuh sekarawi deh Ustaz. Kita tidak akan membahas tentang perbedaan para ulama di dalam masalah-masalah sholat lah, tidak. Karena perbedaan dalam masalah sholat itu perbedaan fiqhiyah yang tidak harus sampai mencacat, mencaci maki, menghina antara satu sama lain. Kita hanya membahas tentang masalah hadis Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Oh, ternyata sholat Rasulullah. Ternyata tata cara sholat Rasulullah yang harus kita ikuti. Karena kata Rasulullah SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Kita nggak pernah lihat Rasulullah. Gimana cara mengetahuinya Ustaz? Cara mengetahuinya buka kitab-kitab hadis sahih. Buka kembali. Nanti kemudian kita buka bab fikih sholat. Setiap kitab fikih, setiap kitab hadis, baik itu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, kemudian At-Tayalisi, Ibnu Hibban, kemudian Muwatta, kemudian Sunan Asy-Syafi'i, dan yang lainnya dari kitab-kitab hadis pasti disusun berdasarkan bab fikih. Yang namanya bab fikih itu kalau kita lihat pembagian toharoh, baru bab sholat. Berarti bab atau kitab sholat itu pasti terdapat di kitab yang kedua setelah toharoh. Gampang banget cara carinya. Silakan dibuka. Aduh, kita nggak punya bukunya. Kalau gitu simpen saja. Ada banyak ustadz yang tahu tentang hadis. Datang ke ustadz kalau gitu. Datang saja ke ustadz-ustadz yang kita yakin bahwa mereka itu memiliki ilmu yang mantap di dalam hadis-hadis Rasulullah tentang sifat-sifat sholat Rasulullah. Tentang sifat-sifat sholat Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli zikir apabila kamu tidak mengetahui. Ibnu Abbas mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan ahli zikir itu adalah ahli ilmu, yaitu ulama, yaitu orang yang memiliki ilmu. Sodih para ulama mereka. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Lamada Kaso akan menjelaskan ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 715 melalui jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ja'a rajulun fadakhala ila al-masjid. Datang seorang laki-laki masuk ke dalam masjid. Dikatakan ini laki-laki Badui yang tinggal dari jauh pelosok desa, belum mempelajari tentang sholat secara benar. Datang kemudian sholat. Setelah sholat datang kepada Rasulullah.
ingin salam, menyampaikan salam, assalamualaikum. Faraddahu, kemudian Rasulullah menjawab salamnya, lalu kemudian kata Rasulullah, farji' fasolli, fa innaka lam tusolli. Ladulan, lah sembahyang bodak. Sesungguhnya kau mesti persembahyankan. Karena ini adalah Rasulullah yang menyuruh, tanpa ada pertanyaan, tanpa ada kata-kata, beliau kembali lagi sholat. Diulang sampai 3 kali. Disuruh sholat ulang sama Rasulullah. Ternyata apa kesalahannya? Lalu kemudian seorang laki-laki Badui tadi, beliau mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya madaki watilok sembaya kecuali cara akhir po apa? Teja permata kaso sembaya, kemudian itu cara sembaya. Lalu kemudian Rasulullah mengajarkannya tentang sholat, yang dalam hadis ini intinya satu adalah tumak nina. Kadang kita menemukan seorang imam itu sholatnya cepat sekali, bacaannya cepat sekali, tidak ada tumak ninanya. Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai ngedumah ba'ukum. Sampai makmum itu ketinggalan, tidak khusyuk sholatnya. Sholat seperti ini ternyata tidak sah, kata Rasulullah SAW. Berarti ini pelajaran pertama tadi. Oke bendaita, pada malam hari ini wahai kaum muslimin, senta bencore, tasambea sentaita, kami dito ija penawat sasi ketikan. Tenangkan hatinya. Takbir, hadirkan niat kita. Hadirkan kekhusyuan kita. Allahu Akbar. Kemudian kita baca Allahumma ba'id baini. Kalau ada yang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Jadi ada beberapa versi dalam bacaan doa iftitah. Jadi tidak perlu kita mengatakan kamu Muhammadiyah pakai Allahumma ba'id baini. Oh, kamu NU Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Semua hadis itu sahih. Mau pilih yang mana saja silakan. Tidak usah saling debat dalam hal ini. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tumak nina itu? Lemada Kaso akan contohkan tumak nina itu. Setelah kita baca takbiratul ihram, Allahu Akbar, midito iya semporo, ompo baca doa iftitah. Setelah Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Kemudian wasalji wal barat terakhir. Midi wastoyali. Sebentar saja kita diam. Baru kemudian kita masuk ke Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Sampai waladdallin. Amin. Setelah amin, kita mengatakan amin bersama para malaikatnya, bersama para makmum, lalu kemudian sebentar saja, berhenti sebentar, jangan langsung masuk ke ayat. Baru kita pilih ayat yang paling mudah. Iqra' ma tayassara minal Qur'an. Baca yang paling mudah bagi kita dalam Al-Qur'an. Lalu baca dengan tenang. Setelah itu baru kemudian kalau udah selesai baca ayatnya, berhenti dulu sebentar saja. Kira-kira 1 atau 2 kali kita nafas. Atau 1 kali saja udah lumayan. Allahu Akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Atau subhana rabbiyal a'la. Ini perbedaan di dalam bacaan salat. Tidak perlu ada perdebatan dalam masalah ini, karena semua riwayatnya sahih. Kalau ada yang berbeda dalam masalah ini, memperdebatkan, mempermasalahkannya, berarti menunjukkan belum berilmu, belum tahu tentang hadis. Maka oleh karena itulah sa'au kesampaikan kalimat kaso ake, ini adalah merupakan jalan penerang di dalam permasalahan kita tentang sholat kita. Kalau ada yang masih mempermasalahkan, kita kasih tahu dengan senyum yang paling manis dengan kita. Tidak usah marah-marah, tidak usah angkat suara kita. Minta beta mohon maaf. Akin cihi kan hadisnya sama-sama sahih. Wah, serah hadisnya. Hanya kamu ke benda itu. Enak. Luar biasa. Itulah tumanina wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa sekali. Kita memang harus banyak mempraktekannya. Lalu kemudian cara sholat Rasulullah SAW.
Dan mereka sekarang akan langsung praktekkan tata cara sholat nih. Lo kiri bara manfaatnya buat kita. Yang pertama takbiratul ihram. Bagaimana cara takbiratul ihram? Cara takbiratul ihram yaitu sebahu. Kalau bahu itu mana bahu? Ini ya. Bahu itu berarti kalau bahu itu kalau kita seperti ini pas ujung tangan kita ini pas di telinga. Kira-kira seperti itu. Allah. Ya. Allahu Akbar. Ya, kita letakkan. Di mana kita letakkannya? Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih sifat salat Rasulullah SAW yaitu di ulu hati. Dikatakan kan di atas dada. Ya, di atas dada. Ada yang memaknai dada itu di atas dada, di sini. Makanya kalau kita lihat ini, ya. Tapi di dalam Islam itu adalah wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, indah. Kalau kita melihat ketika kelihatannya itu orang sholat juga itu indah. Jadi salah satu bentuk keindahannya itu adalah sesuai dengan yang dipraktikkan oleh para ulama kita, yaitu diletakkan tangan di atas dada. Tangan kita yang kanan ini kita pegang seperti ini, tangan kiri diletakkan di atas dada. Sudah takbiratul ihramnya. Baca doa iftitah. Baru kemudian baca Al-Fatihah. Baru kemudian baca ayat. Setelah itu kita rukuk. Makanya ada 4 kali kita mengangkat tangan dalam sholat. Ada 4 kali kita angkat tangan dalam sholat. Bukan 4 kali, 4 tempat. 4 tempat. Yang pertama ketika takbiratul ihram. Yang kedua yaitu ketika mau rukuk. Begini modelnya. Kita mau rukuk, angkat lagi ya. Angkat. Ini yang kedua kali. Ini telapak tangan kita ini kita letakkan pas di lutut. Punggung lurus dengan kepala. Aina dong nak ke? Anja awan nak kira-kira lurus. Kira-kira pandangan kita itu di tempat sujud. Kira-kira pandangan kita itu di tempat sujud. Dah rukuk selesai, kita baca doa rukuknya sesuai dengan hadis atau yang kita pelajari. Kalau yang kami pelajari dari kitab Bukhari rahimahullah taala, kitab Sahih Bukhari, di sana dikatakan doa rukuk dan sujud subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dah, baru setelah itu takbiratul ihram. Ini yang ketiga. Afwan, i'tidal. Ini tempat yang ketiga kita angkat tangan. Sami'allahu liman hamidah. Kita temukan ada orang seperti ini, ya. Kadang ada kita seperti ini, tidak usah dipermasalahkan. Imam Malik mengatakan seperti ini. Imam Syafi'i dilepas berdasarkan satu hadis. Kembali seperti semula. Kembali seperti semula. Itu bunyi hadisnya. Bagaimana kembali seperti semula? Imam Malik rahimahullah taala mengatakan kembali seperti semula, yaitu seperti sebelum ruku. Bagaimana meletak tangan kita sebelum ruku? Gini kan? Makanya seperti semula itu belum memaknainya seperti semula. Berarti seperti sebelum ruku. Imam Syafi'i mengatakan dah, seperti semula itu adalah sebelum takbiratul al-ihram. Ya. Yang merojikan, yang diamalkan Imam Syafi'i dan pengikutnya silakan. Tafadhol, silakan. Ya. Yang merojikan pendapat Imam Malik dan pengikutnya, tafadhol, silakan. Tidak, dan para ulama kita tidak pernah ada yang sampai himpit-himpitan, ya, kemudian perang saling menghina, tidak ada, sama sekali tidak ada, ya. Cuma kami mengatakan bahwasanya dalam permasalahan ini saya sendiri lebih mengamalkan seperti ini. Kenapa? Karena ini berbicara tentang sholat. Kalau sebelum takbiratul ihram kita berarti belum masuk sholat. Karena ini berbicara tentang masalah sholat, berarti yang dimaksudnya itu adalah perbuatan di dalam sholat. Bagaimana dalam sholat tadi? Seperti ini. Yang kedua dalam bahasa Arab yang disebut dengan na'at man'ud atau tabi' itu adalah kembali kepada yang lebih dekat. Inilah dalil-dalil yang kita sampaikan. Ya, tidak usah kita permasalahan yang lebar masalah ini. Setelah itu silakan sami Allahu liman hamidah, rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kita sujud. Kita sujud. Mana anggota badan yang sujud? 1, 2, 3, 4,
6, 7, 8. Ya. Karena muka ini dihitung 1, maka hanya 7. Dahi sama ini di muka disebut 1. Ya. Berarti cara sujudnya harus lurus di belakang sininya. Ya, harus lurus. Maaf Iskar. Biar praktek, geser aja. Ya. Nah, Malaysia. Ya ke tengah aja. Ya. Ini sujudnya. Allahu Akbar. Ini terjadi perbedaan. Apakah tangan duluan yang turun ataukah lutut dulu yang turun? Dalam hadis tidak dijelaskan. Silakan, oleh karena itu luas. Silakan ambil yang mana saja. Kadang kalau orang yang gemuk, mohon maaf, orang yang badannya agak besar sedikit, kalau dia turun ini dulu nggak kuat, nahan. Berarti harus tangan dulu. Ya, silakan mana saja yang kita bagus menurut kita. Allahu Akbar. Ini harus dirapatkan kaki. Kaki dua ini dirapatkan. Kemudian ditegakkan. Tangan, kira-kira tangan itu letak ini tadi di telinga. Lalu kemudian diangkat. Diangkat. Ini sujudnya. Pantat ini harus lurus. Jangan begini. Jangan juga terlalu. Tapi yang wasatiyah atau tengah menurut Islam. Jadi pantat ini adalah lurus. Sujud yang dilarang. Sujud yang dilarang. Sujud yang dilarang dalam hadis Rasulullah SAW, wahai kaum muslimin, yaitu sujud seperti anjing. Bagaimana sujud seperti anjing? Mohon maaf, ini bahasa Allah, bahasa Rasulullah. Ya, jadi kita tidak ada rasa malu dalam menyampaikan kebenaran. Ini bisa dipahami? Yaitu meletakkan tangan sampai siku-siku ini di lantai. Ini adalah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka di dalam hadis Rasulullah dikatakan, Rasulullah dulu ketika sujud itu sampai kambing itu bisa lewat di bawahnya. Nah, mungkin pengaruhnya juga karena orang dulu tinggi mungkin ya. Ya, besar badannya juga besar. Ya, kita tidak permasalahkan hadis itu. Jadi yang kita ambil manfaatnya adalah jadi diangkat tangan. Angkat tangannya ini. Ustaz, bagaimana kalau seandainya kita sholat berjamaah? Nah, kalau kita angkat kan kasihan yang mana nih, kena yang di siku-siku ini. Nah, maka intinya yang penting ini diangkat. Kita menghindari sujud bentuk anjing tadi. Jadi kita cari selamatnya. Berarti begini saja. Itu tidak menyakiti saudara kita yang ada di samping kanan atau samping kiri kita. Sujud sudah selesai. Sujud. Baru cara duduk di antara dua sujud. Letakkan kaki ini. Kaki kita diletakkan. Nah, sudah. Tangan tolong paskan dengan lutut. Sampai-sampai Ustadz kami dulu, Syekh kami mengatakan, kalau seandainya kita lewati, nanti jari-jari yang dipotong. Kalau seandainya sampai ini, paha yang dipotong. Tapi saya cari hadisnya belum dapat. Jadi kita ini aja hadisnya lurus saja seperti ini. Duduk. Ada duduk di antara dua sujud yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, dan ini kami tidak merasa kecuali dalam keadaan darurat, seperti terlalu sempit, yaitu duduk seperti ini. Duduk dengan tumit. Ya. Ini salah satu duduk yang diperbolehkan ketika duduk di antara dua sujud. Hanya di antara dua sujud saja, bukan ketika tahiyat. Kemudian ketika model duduk, ada duduk di antara dua sujud, ada duduk tahiyat awal, ada duduk tahiyat akhir. Berarti ada 3 model. Model yang tadi tahiyat awal, di antara dua sujud 1, kemudian model kedua seperti ini. Nah, kemudian duduk di antara duduk tahiyat awal seperti ini, sama dengan duduk di antara dua sujud. Tahiyat akhir dimasukkan seperti ini. Kaki kirinya dimasukkan di bawah kaki kanan. Kemudian kaki kanan kita berdiri tegak. Kita tidak usah terlalu menyiksa diri sampai harus begini. Karena ada orang kadang, ini kasihan ini hatinya, kasihan lambung, ya, dan sebagainya. Yang biasa saja. Mu'tadil, kata Rasulullah SAW. Ya. Alhamdulillah.
Kemudian tempat yang keempat untuk kita angkat, mohon maaf, untuk kita angkat tangan, yaitu setiap kali 2 rakaat. Setiap kali 2 rakaat. Catatan, setiap kali 2 rakaat ini, mau sholatnya itu ada tahiyat awalnya atau tidak ada tahiyat awalnya, tetap kita angkat tangan. Ustaz, apakah ada sholat 4 rakaat yang tidak ada tahiyat awal? Ada, yaitu sholat sunnah. Contoh, kita melaksanakan sholat taraweh. Di sana ada hadis 4 rakaat. Ketika mau melaksanakan 4 rakaat, nggak ada tahiyat awal, langsung 4 rakaat. Maka setiap kali 2 rakaat, naik ke rakaat ketiganya, kita angkat seperti ini. Untuk masalah ini kami akan ulang kembali 4 tempat untuk angkat tangan. Takbiratul ihram. Ketika mau ruku, bangun dari ruku yang ketiga. Yang keempat setiap kali 2 rakaat. Alhamdulillah, selesai. Terakhir salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullah. Dalam hadis Rasulullah sampai kelihatan pipinya yang putih. Kemudian ada seorang yang bertanya, Syekh, gimana kalau seandainya kita kulitnya hitam? Ya, gimana kalau seandainya kita kulitnya hitam? Ya, karena memang pada saat itu Rasulullah orangnya putih. Makanya dalam hadis dijelaskan para sahabat sampai kelihatan pipinya yang putih. Ya, maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, catatan buat makmum. Karena kita sering sholat nih. Ada 3 bentuk makmum. Hanya 1 yang diperbolehkan. Yang pertama, yang terlalu mendahului imam. Takbiratul ihram. Allah. Ini mohon maaf, seperti saya dengar di masjid besar kita juga di Talabiu contohnya, kalau imam itu lama sekali. Allah Akbar. Bagi makmum yang biasa dengan 2 harokat saja atau 3 harokat, Allahu Akbar, lebih cepat makmumnya. Maka ini perlu kami angkat permasalahan ini wahai kaum muslimin, karena memang kita sering sekali sholat sedangkan posisi kita adalah makmum. Maka cara kita jadi makmum, jangan dahului imam. Bagaimana caranya? Ini dalam bentuk yang kedua, yaitu setelah imam. Setelah imam itu Allahu Akbar. Setelah itu baru kita bergerak. Ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh imam, yang itu mengundang dosa bagi makmum. Yaitu ketika imam itu, mohon maaf, mau turun dari sujud. Ya, dari sini sudah sami Allahu liman hamidah. Ya, Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar. Di bawah sini baru r-nya. Sedangkan makmum itu cenderung kalau imam itu sudah Allahu, dia bergerak. Jarang sekali dibahas tentang permasalahan ini, padahal ini sangat penting sekali wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan diterima atau ditolaknya salat kita, sah atau batalnya salat kita. Kalau saja tidak sah, bagaimana kita dapat pahala? Kalau saja tidak sah, bagaimana kita dapat pahala? Maka seorang imam, kalau seandainya kita, mohon maaf, kita contohnya dalam kesehatan tidak fit, atau kita mungkin karena pengaruh usia tua juga, cara kalau jadi imam itu ketika naik aja dulu. Naik, Allahu Akbar, udah. R-nya itu kita sudah posisinya udah mantap. Otomatis makmum tidak akan ada yang mendahului imam. Ketika turun, Allahu Akbar. Nah, begitu. Jadi setelah lutut ini di bawah lantai, baru kita Allahu Akbar. Maka insya Allah makmum tidak akan mendahului imam. Yang ketiga, bentuk yang ketiga adalah yaitu yang mendahului imam. Ini yang bahaya. Nanti akan dirubah bentuknya seperti bentuk keledai. Waliyazubillah, kita ini ganteng-ganteng kayak gini, nanti di hari kiamat jadi keledai kan, masya Allah, na'udzubillah, gara-gara kita mendahului imam.
Jadi setelah kita dapatkan kajian seperti ini, mohon kepada kita semua perhatikan lagi tata cara sholat kita. Insya Allah sedikit demi sedikit kita akan lakukan perubahan. Allah Subhanahu Wa Taala akan sangat mencintai kita insya Allah. Jadi kita tidak lama ini, kita lebih banyak lagi aja dalam diskusinya. Masalahnya kalau Mada Kaso ini nuntu ini sangat kuat. Bisa 2, 3 sampai 4 jam itu bisa. Ya, insya Allah. Setenggo ita dah lalu. Allah. Setenggo ita dah lalu insya Allah. Allahu Akbar. Ini barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khairu jaza. Tadi ada yang sempat tanya. Sentak beda usah deh lampas sama kau undai ke. Walas dikon mati ngara. Ya. Ya, tidak apa-apa insya Allah saya akan memperkenalkan diri. Lamada Kaso. Nama lengkap adalah Abdul Qadir